Jadi sebenarnya kalau kita kalau kita telusuri sejarah ya. Yang pertama yang terbunuh dalam lingkar sahabat Nabi dan keluarga Nabi itu yang terkait dengan fundamentalisme, radikalisme beragama itu kan. Yang pertama kan Sayyidina Utsman kan itu. Sayyidina Utsman itu termasuk keluarga Nabi karena Sayyidina Utsman itu istrinya putri Nabi. Bahkan yang pertama putri Nabi yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman meninggal, kemudian Nabi menikahkan lagi dengan putrinya lagi. Tentu di samping istri yang lain, Sayyidina Utsman istrinya banyak. Itulah. Dibunuh oleh orang radikalisme munafik itu. Nah bahkan sebelumnya Sayyidina Umar, kalau Sayyidina Umar kan dibunuh orang Yahudi yang ngaku Islam kan itu. Nah Sayyidina Umar itu kan salah satu istrinya adalah adiknya Sayyidina Hasan dan Husain. Putrinya Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra. Itu dinikahi oleh Sayyidina Umar. Itu berarti kan sahabat dan lingkar keluarga Nabi itu. Kemudian yang nyata-nyata radikalisme itu kan pembunuhan Sayyidina Ali. Atau sepupu Nabi sekaligus menantu Nabi. Karena Sayyidina Ali kan istrinya Fatimah Az-Zahra. Dinikahkan oleh Rasulullah dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Rasulullah yang paling disayangi Rasulullah. Nah yang bunuh ini namanya kan Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali. Ibnu Muljam itu profilnya, deskripsinya itu keningnya hitam. Gitu. Keningnya hitam karena banyak bersujud. Kemudian matanya menjorok ke dalam. Masih muda itu Ibnu Muljam. Karena banyak membaca Quran, banyak tidak tidur. Dan perutnya kempis. Karena banyak puasa, berjenggot. Ya, Sayyidina Ali juga berjenggot sih. Hafal Quran, Ibnu Muljam. Hafal Quran. Menganggap Sayyidina Ali kafir. Itu. Karena Sayyidina Ali tidak mau menghukum para tersangka yang membunuh Sayyidina Utsman. Padahal dalam Al-Quran siapa yang membunuh harus dibunuh kan hukumnya. Sayyidina Utsman nggak mau membunuh. Berarti itu oleh Ibnu Muljam dan kawan-kawan kelompok radikal pekok itu, soplak otaknya itu, mereka mengutip ayat, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah, mereka kafir. Nah Sayyidina Ali kan nggak mau melaksanakan, maka kafir. Itu pendapat mereka. Jadi radikalisme itu ya soplaisme otak itu yang pakai ayat Quran juga, tapi pemahamannya yang ngawur. Sayyidina Ali kan berpikirnya tidak seperti orang soplak itu. Sayyidina Ali kan cerdas, didikan Rasulullah sejak kecil toh. Anak angkat Rasulullah juga kan itu. Sayyidina Ali kan mengambil hikmah. Ini kalau yang membunuh gerombolan yang membunuh Sayyidina Utsman itu dihukum mati, terjadi peperangan, terjadi fitnah yang lebih besar. Bunuh-membunuhnya akan lebih banyak lagi, akan lebih masif kan itu. Nah hukum Al-Quran siapa membunuh dibunuh itu kan untuk menghentikan pembunuhan. Kalau itu dilaksanakan menyebabkan terjadi secara rasional itu akan terhitung itu. Secara rasional, hitung-hitungan rasional kalau ini dilaksanakan malah menyebabkan lebih banyak lagi yang terbunuh, ya jangan kan gitu. Karena makosetnya hukum itu harus dipahami ya, Sayyidina Ali kan sangat paham. Nah karena pemahaman Sayyidina Ali dianggap kafir, maka dibunuh Sayyidina Ali. Itu yang akarnya itu yang di Riyadhus Shalihin itu direkam itu, hadis siapa yang namanya itu. Yang protes dengan Rasulullah itu loh. Wahai Rasul, berbuatlah adil, Widian. Rasulullah dianggap tidak adil, terus yang adil siapa? Nah gitu toh. Nah itu radikalisme itu dari situ. Kemudian pembunuhan berikutnya kan Sayyidina Hasan diracun, putra Sayyidina Ali kan. Karena pertikaian politik dan di situ itu melibatkan fundamentalisme beragama, radikalisme beragama. Sampai puncaknya Sayyidina Husain dibantai di Karbala kan itu. Kemudian keluarga Sayyidina Husain semua dibunuh, anak-anaknya
yang laki-laki tinggal satu orang yang keadaannya sakit, yaitu Said Ali Zainal Abidin yang kita senandungkan mislu Zainal Abidin Ali dan seterusnya itu. Said Ali Zainal Abidin nggak mau lagi berpolitik, ini udah ngeri. Politik melawan. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya sesungguhnya itu musuhnya para Habib itu siapa toh? Itu loh. Ini kita memahami itu. Dari musuhnya Habib kan musuh umat Islam kan. Musuhnya para Habib itu siapa toh? Ya kelompok radikal itu sebenarnya, radikalisme itu. Nah kemudian kelompok-kelompok ini yang cara berpikirnya seperti Ibnu Mulzam macam-macam itu yang diwarisi, reinkarnasi dalam diri Muhammad bin Abdul Wahab yang mendirikan sekte Wahabi itu, maka disebut Wahabi itu. Cara berpikirnya radikal koplak seperti itu. Yang hari ini menyamar menjadi Salafi. Itu loh. Cara berpikirnya koplak seperti itu, enggak lengkap. Makanya Muhammad bin Abdul Wahab itu kan memang oleh gurunya kan diwanti-wanti, kamu itu jangan jadi ustadz, jangan jadi ulama, menyesatkan umat kan gitu. Ngeyel ada. Terus apa mengungsi kemana itu ke mana itu? Ke Kairo apa ke Kairo apa ke Lebanon ya, atau ke tempat doa. Kemudian itu didekati oleh agen Yahudi itu, diyakinkan bahwa kamu itu adalah pembaharu Islam. Aku ngimpi ketemu Rasulullah, disuruh memberitahumu bahwa Rasulullah memerintahkanmu untuk berdakwah, untuk mengembangkan otak koplakmu. Kan gitu. Dan percaya toh. Jadi Yahudi nyamar jadi ulama terus mengakrabi, ngasih uang, ngasih perempuan istri dan seterusnya. Kayak kalau zaman Belanda dulu di Indonesia ada kayak semacam senok guru-gurunya itu. Senok guru-gurunya itu bisa menipu ulama-ulama Hijaz saja bisa ditipu, ulama-ulama. Itu waktu itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkuasa di Arab. Nah ini gagasannya Muhammad bin Abdul Wahab ini yang terus-menerus dikembangkan, yang hari ini secara gampang itu disebut Salafi Wahabi itu. Gitu loh. Cara berpikirnya koplak. Hadisnya dipotong-potong. Ya mereka misalnya wah mengutip kitabnya Imam Syafi'i, tetapi dipotong-potong. Lah masa apa jenenge kitab Sahih Bukhari edisi terbitan mereka dengan edisi terbitan yang lain kok beda, itu gimana? Dipalsu hadisnya. Yang belum dipalsu kan cuma Quran. Itu loh. Nah, kerjaannya mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, mensyirikkan orang. Nah, itu bukan sekedar urusan agama, ini kan urusan geopolitik, perebutan sumber daya alam toh.